Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang operasi pada bilangan berpangkat positif. Untuk mengerjakan operasi perkalian pada bilangan berpangkat, yang kita gunakan itu adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Sifatnya itu adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ini dimana Mn itu adalah bilangan rasional, lalu A adalah bilangan sembarang. Sifat perkalian pada bilangan berpangkat itu adalah A pangkat M kali A pangkat N itu adalah sama dengan A pangkat M tambah N. Bilangan pokoknya harus sama. Bilangan pokok di sini sama yaitu A. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N. Ini bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ini tinggal dijumlahkan. Jadi A pangkat M tambah N. Untuk lebih mengertinya, coba perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Dengar, sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, ini sifat tidak berlaku. Maka yang soal pertama kita harus lihat dulu bilangan pokoknya sudah sama atau belum. Yang ini, bilangan pokoknya sama? Iya, sama, yaitu 3. Maka berlakulah sifat perkalian bilangan berpangkat ini. Jadi kalau bilangan pokoknya sama lalu operasi perkalian, maka pangkatnya diapakan? Iya, dijumlahkan. Dari 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 itu adalah 3 pangkat 5 tambah 2. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 5 tambah 2? Iya, 7. 3 pangkat 7 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa kali? Iya, 7 kali. Itu berapa hasilnya? Ya, 2187. 3 pangkat 7 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa kali? Iya, 7 kali. Soal berikutnya, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Yang pertama yang kita lihat itu adalah bilangan pokoknya. Ini bilangan pokoknya sudah sama? Iya, sudah sama. Ini sama-sama 2. Maka pangkatnya diapakan? Ya, dijumlahkan saja mengikuti sifat yang di atas. Jadi di sini 2 pangkat 4 tambah 3. 2 pangkat 4 tambah 3 itu adalah 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali? Iya, 7 kali. Itu berapa hasilnya? Iya, 128. Soal berikutnya, 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, yang pertama yang kita lihat itu adalah bilangan pokoknya. Coba lihat ini bilangan pokok. Bilangan pokoknya sudah sama? Iya, ini bilangan pokoknya berbeda. Bilangan pokok yang pertama itu adalah 3. Bilangan pokok yang kedua itu adalah, iya, 2. Jadi sifat ini tidak berlaku untuk soal nomor 3. Jadi sifat ini hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama. Jadi yang ini tidak berlaku sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Soal berikutnya, negatif 2 pangkat 5 kali negatif 2 pangkat 2. Nah, coba perhatikan ini. Yang pertama yang dilihat adalah, iya, bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya harus sama. Ini bilangan pokoknya sudah sama? Iya, sama-sama negatif 2. Maka berlaku sifat ini. Jadi negatif 2 pangkatnya dijumlahkan. Pangkat 5 tambah 2.
Jadi negatif 2 dipangkat 5 tambah 2 itu berapa? Iya, 7. Negatif 2 pangkat 7. Itu artinya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ini negatif 2-nya ini ada di dalam kurung. Jadi negatif 2 ini dikalikan sebanyak 7 kali. Nah, tips dari kakak, jika bilangan negatif ini ada di dalam kurung, lalu pangkatnya bernilai ganjil, jika ini bilangan negatif berada dalam kurung lalu pangkatnya bernilai ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Kalau dia bernilai ganjil, pangkatnya bernilai ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Tapi kalau misalnya pangkatnya bernilai genap, maka hasilnya pasti positif. Jadi untuk kedepannya tinggal ingat itu. Jika ada bilangan negatif yang ada di dalam kurung seperti ini, lalu pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Tapi kalau misalnya pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Di sini kebetulan pangkatnya adalah 7. 7 itu bernilai ganjil. Maka pasti hasilnya adalah negatif. Jadi tinggal dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Itu berapa hasilnya? Iya, negatif 128. Soal berikutnya, 3/5 pangkat 2 dikali dengan 3/5 pangkat 3. Yang pertama yang kita lihat itu adalah bilangan pokoknya. Sudah sama bilangan pokoknya? Iya, sama, yaitu 3/5. Maka kalau sama bilangan pokoknya berlaku sifat yang perkalian. Jadi 3/5 pangkatnya dijumlahkan, yaitu 2 tambah 3. Ini sama dengan 3/5 dipangkat berapa ini? Iya, dipangkat 5. 3/5 dipangkat 5. 3/5 pangkat 5 itu artinya adalah 3/5 kali 3/5 kali 3/5 sebanyak berapa kali? Iya, sebanyak 5 kali. Maka jawabannya adalah 243 per 3125. Yang kedua adalah operasi pembagian pada bilangan berpangkat. Untuk mengerjakan operasi pembagian pada bilangan berpangkat, kita menggunakan sifat yang berikut ini, yaitu sifat A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N, di mana Mn-nya itu adalah bilangan rasional dan A itu adalah bilangan sembarang. Sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Sama seperti yang perkalian tadi, bilangan pokoknya harus sama. Kalau pada perkalian tadi, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Sedangkan pada pembagian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya diapakan? Iya, dikurangkan. Untuk lebih pahamnya, coba perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Yang pertama yang kita lihat itu adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sudah sama? Iya, yaitu 3. Karena bilangan pokoknya sama, maka berlaku sifat yang ini. Jadi pangkatnya diapakan? Dikurangkan. 3 pangkat 5 kurang 2. 3 pangkat 5 kurang 2 itu adalah? Iya, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 sebanyak berapa kali? 3 kali. Maka 3 pangkat 3 itu adalah 27. Soal yang kedua, 2 pangkat 6 per 2. Yang pertama, kalau misalnya ada angka, lalu tidak ditulis berapa pangkatnya di sini, itu artinya pangkatnya adalah 1. Jadi jika ada angka yang tidak ditulis pangkatnya, itu artinya pangkatnya bernilai 1. Yang pertama yang kita lihat itu adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sudah sama? Iya, sudah sama. Yaitu berapa? Iya, 2. Jadi di sini 2
dipangkat dengan, karena bilangan pokoknya sama, berlakulah sifat ini. Maka 2 pangkat 6 kurang 1 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Iya, 5. 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 5 kali. Jadi di sini 2 pangkat 5 itu adalah 32. Soal berikutnya, negatif 5 pangkat 4 per negatif 5 pangkat 3. Yang pertama tadi yang kita lihat adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sudah sama? Iya, sudah sama. Maka berlaku sifatnya, pangkatnya kita kurangkan. Jadi 4 kurang 3. Negatif 5 dipangkat 4 kurang 3. Itu berapa? Iya, ini adalah negatif 5 dipangkat 1. Jadi negatif 5 dipangkat 1, setiap bilangan jika dipangkatkan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu negatif 5. Soal berikutnya, 2 per 5 pangkat 5 bagi 2 per 5 pangkat 2. Bagi itu sama saja dengan per. Jadi yang ini itu sama dengan 2 per 5 pangkat 5. 2 per 5 pangkat 5 per 2 per 5 pangkat 2. Jadi soalnya nanti bisa ditulis dalam bentuk per, bisa juga ditulis dalam bentuk bagi. Artinya sama. Yang pertama yang harus kita lihat adalah bilangan pokok. Bagaimana bilangan pokoknya sudah sama? Iya, sama, yaitu 2 per 5. Jika bilangan pokoknya sama, maka berlaku sifat pangkatnya dikurangkan. Jadi ini 2 per 5 dipangkatkan 5 kurang 2. Ini sama dengan 2 per 5 dipangkat 5 kurang 2 itu berapa? Iya, 3. 2 per 5 pangkat 3 itu artinya adalah bilangan 2 per 5 ini dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 per 5 pangkat 3 itu berapa? Ya, 8 per 125. Untuk mengerjakan pemangkatan pada bilangan berpangkat, kita menggunakan sifat perpangkatan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Ini sama dengan A pangkat M kali N. Yang ini artinya adalah A pangkat M ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi oleh N. Bilangan berpangkat A pangkat N dipangkatkan lagi oleh N itu sama dengan, dia sama dengan A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu tinggal dikalikan. Ini MN-nya adalah bilangan rasional. A itu adalah bilangan sembarang. Untuk lebih pahamnya, coba perhatikan soal berikut. Yang pertama adalah 2 dipangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Untuk mengerjakan ini kita menggunakan sifat yang di atas tadi. Sifatnya itu adalah pangkatnya diapakan? Iya, dikalikan. Jika ada bilangan pangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini tinggal dikalikan. Jadi 2 dipangkat 3 kali 2. Ini berarti 2 dipangkat 3 kali 2 itu berapa? Iya, 6. 2 pangkat 6 itu artinya bilangan 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Itu berapa hasilnya? Iya, 64. Soal berikutnya, negatif 3 dipangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Untuk mengerjakan ini, maka pangkatnya diapakan? Iya, dikalikan. Ini ada bilangan berpangkat, tapi dia dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya ini tinggal dikalikan. Ini artinya adalah negatif 3 pangkat 4 kali 2. Atau sama dengan negatif 3 pangkat 4 kali 2 itu berapa? Iya, 8. Nah, coba perhatikan. Ini ada bilangan negatif, lalu pangkatnya ini bernilai genap.
Ingat apa yang kakak omong tadi, bahwa jika ada bilangan negatif, lalu pangkatnya bernilai genap, maka hasilnya sudah pasti positif. Tapi kalau pangkatnya bernilai ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Ini negatif 3 dipangkatkan 8. Maka ini hasilnya sebentar harus? Iya, harus positif. Ini artinya adalah negatif 3 dikalikan sebanyak 8 kali. Berapa hasilnya? Iya, 6.561. Contoh soal berikutnya. 2/3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. 2/3 pangkat 3 dipangkatkan lagi oleh 4. Nah, jika ada satu bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapakan? Iya, dikalikan. Jadi ini adalah 2/3 pangkat 3 kali 4. Ini sama dengan 2/3 pangkat 3 kali 4 itu? Iya, 12. 2/3 dipangkat 12. Itu artinya adalah 2/3 ini dikalikan sebanyak 12 kali. Ini berapa hasilnya? 4.906 per 513.441. Yang keempat adalah operasi campuran. Campuran di sini nanti dalam satu soal itu ada operasi perkalian, pembagian, dan pemangkatan suatu bilangan berpangkat. Contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, 5 pangkat 6 bagi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Di sini gabungan dari operasi atau campuran operasi pembagian dengan perkalian. Yang ini kita kerja dari depan ini. Ini adalah operasi pembagian, di mana bilangan pokoknya sama. Nah, pada operasi pembagian, tadi pangkatnya diapakan? Ya, dikurangkan. Ini adalah 5 pangkat 6 kurang 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Ini sama dengan 5 pangkat 6 kurang 3 itu berapa? Iya, 3 kali 5 pangkat 2. Lalu yang ini operasi apa? Iya, operasi perkalian. Maka kalau operasi perkalian, bilangan pokoknya sama, pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. Jadi ini adalah 5 pangkat 3 tambah 2. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 3 tambah 2, 5. Hasilnya adalah 5 pangkat 5. Soal berikutnya, B pangkat 5 kali, dalam kurung ini, B pangkat 4 bagi B pangkat 3. Nah, susunan dalam operasi itu jika ada yang dalam kurung, maka kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Sedangkan yang di atas tadi, tidak ada yang di dalam kurungnya. Dimana bagi dengan kali itu sama-sama posisinya. Jadi kerjakan terlebih dahulu yang baginya, karena baginya itu ada di bagian depan. Sedangkan soal yang ini ada dalam kurungnya, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurungnya. Jadi ini adalah B pangkat 5 kali ini B pangkat 4 bagi B pangkat 3. Ini operasi pembagian. Kalau operasi pembagian, jika bilangan pokoknya sama, ini sama pokoknya yaitu B. Nah, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi ini B pangkat 4 kurang 3. Maka di sini B pangkat 5 dikali dengan B pangkat 4 kurang 3 itu berapa? Iya, 1. B pangkat 5 kali B pangkat 1. Ini gunakan sifat perkalian. Pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. Maka ini adalah B pangkat 5 tambah 1 atau B-nya pangkat 6. Maka jawabannya adalah B pangkat 6.